Saudara saksi ya. Ini masih menangis atau gimana? Siap yang mulia. Ya? Bisa masih memberikan keterangan? Iya, bisa yang mulia. Bisa ya. Tadi kamu sebut, kamu terangkan bahwa Ricky, Kuat, Susi, Eliezer sama korban enggak kamu sadari ikut ke Jakarta dari Magelang. Itu benar ya? Enggak sadar kamu itu? Iya yang mulia. Kapan? Hah? Kapan kamu sadar bahwa terutama si Kuat sama si siapa satu lagi? Ricky itu ternyata ikut. Kapan itu? Saya tidak pernah memerintahkan mereka Bukan, pertanyaan saya begini, makanya nggak usah refleks menjawab. Saya tidak mau pertanyaan saya tidak dimengerti oleh yang mendengar. Ya. Kapan kamu sadari bahwa Ricky dan Kuat itu ikut dari Magelang ke Jakarta? Itu saja, sederhana. Kalau Kuat karena menyopiri saya. Berarti dari Magelang sudah tahu dia ikut. Kalau Ricky? Saya tahu karena ada di mobil belakang. Ada mobil di belakang. Maksudnya? Ya, mobil satunya. Mobil satunya. Enggak, maksudnya sejak kapan kamu tahu mereka ikut gitu loh? Saya waktu turun dari bawah, saya tidak perhatikan yang mulia. Saya hanya masuk aja ke dalam mobil, dan itu sudah ada Kuat, Dek Richard, dan Susi. Itu satu mobil? Iya. Terus? Di belakang ada mobil satu lagi yang mengikuti, yaitu Ricky sama Yosua. Baik ya. Yang tersangkut dengan senjata, saudara tidak tahu menahu ya? Saya tidak tahu menahu. Sampai sekarang nggak tahu kalau senjata itu diamankan, mulai dari Magelang? Saya tidak tahu mengenai senjata yang mulia. Iya, sampai sekarang juga nggak tahu? Saya tidak tahu, tapi waktu Bareskrim... Biar Pak Hakim kasih tahu maksudnya. Jadi kalau ditanya sekali lagi memang begitulah. Senjata si Joshua itu sudah diamankan mulai dari Magelang. Saya tidak mulia. Iya, biar saya kasih tahu, biar Pak Hakim tahu, biar Pak Hakim kasih tahu. Itu keterangan beberapa saksi gitu loh. Biar nyambung nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya. Dan di BAP-mu juga kamu saudara tahu kalau mereka itu ikut. Jadi jangan terlalu cepat menjawab tidak tahu ya. Baik, saya tanya di Saguling 3 ya. Saudara saksi kegiatannya di Saguling 3 setelah sampai di rumah itu ya. Sambo sudah ada. Saya melihat ada patwalnya di depan dan mobilnya. Enggak, setelah kamu masuk rumah lah, sudah ada apa? Pastinya ada, karena ada patwal. Enggak, bukan itu. Yang kamu lihat, dia sudah ada apa enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Sudah ada atau belum, tapi yang jelas ada patwal dan mobilnya di depan. Patwal. Kemudian saudara masuk. Iya, yang mulia. Ya. Ketemu dengan Sambo di situ, di Saguling ini yang saya tanya. Iya, saya melakukan PCR dulu, terus saya naik ke lantai 3. Lalu di lantai 2 saya menyapa suami saya di ruang kerja, sedang bekerja. Terus saya karena lapar saya pergi ke ruang makan. Iya, tadi udah cerita begitu. Berarti sudah ada dia ya? Sudah ada yang mulia. Yang duluan sampai Sambo atau rombongan saudara? Pak Ferdi Sambo duluan. Sambo. Itu cocok dengan keterangan yang lain ya. Nah, berikutnya selama saya sudah selesai makan, tadi kan kamu menceritakan kejadian yang di Magelang. Itu ya? Betul yang mulia. Ya, tentang kekerasan seksual itu ya. Terus ada kamu lihat si Sambo ini memanggil seseorang. Mohon maaf yang mulia, bisa diulang? Sambo, terdakwa Sambo ada kamu lihat memanggil seseorang. Iya, memanggil Dek Ricky melalui HT. Melalui HP ya. HP ya? HT, handy talkie. HT. Ricky itu pada saat itu di mana?
Saya tidak lihat yang Tidak mulia. lihat. Nah, apa kata-kata terdakwa Sambo waktu memanggil Ricky? Saya hanya mendengar bahwa Pak Ferdi Sambo itu memanggil Ricky gitu aja. Ricky dari HT. Terus saya disuruh masuk ke dalam kamar. Enggak, maksudnya ada disebut di situ, Ricky naik ke atas. Tidak yang mulia. Tidak. Pada saat menyuruh itu Sambo di mana? Lantai berapa? Mohon maaf yang mulia. Sambo pada saat itu di lantai berapa? Di lantai 3 ya. Lantai 3. Kamu juga di lantai 3? Saya di lantai 3. Kamarmu di lantai 3? Di lantai 3. Baik. Pada saat itu Ricky datang, ada kamu lihat enggak? Saya tidak melihat Dek Ricky. Tidak. Kenapa? Kamu di mana? Saya disuruh masuk sama suami saya ke dalam Disuruh kamar. masuk ya ke kamar. Tempat mereka ketemu dengan saudara di kamar itu jauh apa enggak? Kamar saya agak masuk ke dalam. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa meter ya? Jauh karena agak berliku. Jadi masuk Ada itu 2 meter, 3 meter? Lebih. 3 meter? lebih. Baik. Mungkin 5 meter lebih. Baik. Pada saat terdakwa Sambo ya memanggil Ricky, itu setelah saudara bercerita tentang pelecehan seksual atau sebelum? Sesudah saya menjelaskan peristiwa. Sesudah saksi menjelaskan tentang peristiwa, barulah si Sambo memanggil Ricky. Betul yang mulia. Untuk apa dipanggil itu? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Selanjutnya kamu berapa lama tinggal di kamar itu? Saya tidak tahu berapa lama. Sempat tidur? Tidak, saya hanya menenangkan diri dengan duduk di kasur. Iya, berapa lama? Nggak bisa di ini. Saya Sempat tidak bisa. ketiduran atau gimana? Tidak yang mulia. Nah, saudara dengar Dengar apa yang mulia? obrolan Sambo dengan Ricky ini? Saya tidak dengar. Tidak dengar ya. Selanjutnya sesudah saudara keluar dari kamar itu, apa yang saudara lakukan? Saya ke toilet, saya cuci muka, terus saya ke toilet buang air kecil, terus saya menyiapkan persiapan isolasi. Itu di kamar? Di kamar saya. Kamar. Waktu itu waktu itu si Joshua ini di mana? Bukan, si apa ini? Eliezer? Saya tidak mengetahui keberadaan Eliezer. Nggak tahu ya. Baik. Sekarang kita ke Duren 3 ya. Baik. Saksi pergi ke Duren 3 nih ya. Iya kan? Naik mobil apa tadi? Naik mobil Lexus yang long. Lexus. Iya, Yang Lexus dari Magelang itu? Iya, yang mulia. Yang nomor platnya berapa? B1 mah. B1? Mah. Mah ya. Baik. Saat masuk mobil sudah ada orang di mobil apa belum? Saya tidak perhatikan yang mulia. Enggak perhatikan di mobil itu tadi Lexus 1 Mah itu. Iya. Gimana? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Nah, terus waktu Langsung mobil melaju ke 46. ya, Duren 3 ya. Iya yang mulia. Nah, terus sampai di Duren 3 berapa orang keluar dari mobil itu? Mohon maaf saya tidak perhatikan yang mulia. Hanya di garasi saudara Kuat membantu saya untuk mengangkat tas. Mengangkat tas ya. Terus mengangkat tasnya siapa diangkat? Tasnya saya. Selain tas dia ngangkat apa lagi? Enggak, cuma tas saja. Nah, dibawa kemana? Mengantar saya masuk ke dalam rumah hingga sampai di depan pintu kamar saya. Kamar. Itu lantai berapa itu? Lantai 1 yang Lantai mulia. 1. Baik ya. Sesudah di kamar ya. Itu Ricky ini Kuat kemana? Saya tidak mengetahui karena saya langsung tutup pintu, saya ganti baju, langsung saya istirahat. Nah, sampai itu tadi keluar ya. Ya yang mulia. Saudara keluar sesudah mendengar letusan tadi? Atau sebelum? Suami saya menjemput saya ke dalam kamar.
Pertanyaan saya aja yang dijawab. Ya, enggak perlu harus suami saya yang menjemputin. Dari tadi itu aja bahasamu. Mohon izin tadi. Makanya perhatikan pertanyaan Pak Hakim ya. Saudara keluar dari kamar sesudah ada letusan apa tidak? Mohon izin yang mulia. Setelah ada letusan, lalu ada yang membuka pintu kamar. Saya Iya. kaget, saya balikkan ke arah pintu. Ternyata suami saya. Iya. Lalu suami saya langsung merangkul saya untuk membawa keluar. Merangkul. Kenapa dirangkul? Saya tidak tahu. Nah, waktu saudara keluar itu ada lihat mayat Joshua di situ? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak yang mulia. Iya, ruanganmu itu, kamarmu itu yang dekat tangga kan? Di seberangnya. Di seberang. Nah, terjadinya tembak menembak seperti yang di skenariokan si Sambo itu. Di mana? Satu lantai dengan ruanganmu itu, kamarmu itu. Iya yang mulia. Iya. Waktu itu ya siapa saja di situ waktu kamu keluar? Saya tidak melihat apa-apa karena suami saya meletakkan kepala saya menghadap ke dadanya. Menghadap ke dada. Iya yang mulia. Jadi kamu nggak lihat apa-apa di situ? Tidak bisa melihat apa-apa. Siapa nggak kamu lihat? Si Eliezer? Tidak. Tidak. Si Kuat? Tidak. Si Ricky? Ricky pada saat mengantarkan, pada saat di mobil saya melihat ya Ricky. Dari mobil. Masuk Pak Hakim itu waktu di ruangan itu loh. Saya tidak melihat apa-apa. Baik. Waktu terjadinya tembak letusan itulah ya. Mereka bertiga ini di mana ini? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau terdakwa Sambo di mana? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu juga. Iya yang mulia. Saudara saksi ya, tadi saudara mengatakan bahwa ketika dari Magelang berangkat, si terdakwa Ricky ini itu yang memerintahkan untuk berangkat ke sini itu adalah suami saudara. Mohon maaf. Yang memerintahkan sehingga si Ricky itu ikut. Memang saudara kan ajak paginya, tapi yang memerintahkan si Ricky ini untuk berangkat ke Saguling antara Jakarta itu suami saudara. Tidak, bukan suami saya. Bukan Saya suami saudara. bukan. Saya memanggil Dek Ricky untuk menyiapkan kendaraan bahwa saya akan balik ke Jakarta. Itu ya. Iya, yang mulia. Baik. Terus pada saat di Saguling, ini yang bikin penasaran adalah saudara tidak tahu siapa yang dalam mobil itu. Tidak menyadari. Iya, yang mulia. Tidak menyadari. Ini satu mobil, saudara tahunya cuma Ricky saja yang sebagai driver. Karena waktu saya turun, saya hanya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya ke 46 isolasi. Baik, ketika dari Saguling menuju ke 46. Duren 3 maksudnya. Jadi saudara tidak menyadari bahwa di dalam mobil itu ada selain saudara Ricky? Saya tidak perhatikan lagi dan saya tidak pernah Di mengajak. samping saudara siapa? Saya tidak tahu. Masa Kayaknya di samping kosong. saudara tidak tahu? Di sampingnya driver? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena Di saya tidak belakang- perhatikan. Tidak perhatikan, padahal Tidak. saudara cari satu mobil. Memang berapa lama itu dari Saguling menuju ke Duren 3? Cuma 1-2 menit. Hanya 1-2 blok saja. Dekat sekali rumah saya. Antara Saguling ke Duren 3 itu hanya 1-2 menit saja. Dan saudara tidak memperhatikan siapa yang ada di dalam mobil selain si terdakwa Ricky? Selain Ricky. Karena waktu itu saya sedang tidak enak badan. Saya juga pusing sekali kepalanya. Saya ingin Ya, memang tidak istirahat. enak badan atau pusing. Tapi kalau dalam satu mobil kan seharusnya kan tahu, tapi saudara perhatikan. Saya tidak perhatikan yang mulia. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika saudara ada di Duren 3,
dengan suami saudara, terdakwa Sambo itu masuk ke kamar saudara, kurang lebih. Itu saya tidak bisa memastikan, hanya memang waktu itu terjadi letusan, terus nggak lama ada yang membuka pintu, ternyata suami saya. Sempat tidak saudara menangis? Saya Pertanyaannya adalah nangis sempat karena atau saya nggak ngertinya. tidak? Pertanyaannya adalah sempat atau saudara menangis tidak? Iya, pada saat mendengar letusan saya menangis. Nah, menangis itu karena apa, saudara? Karena saya tidak tahu ini ada apa. Iya. Karena sejak tanggal 7 Juli ada kejadian, saya bingung. Atau begini, pertanyaannya langsung aja to the point ya. Kapan saudara mengetahui adanya skenario itu? Waktu tanggal 9 Juli, Tanggal 9. iya. Di mana tahunnya? Waktu itu suami saya ada di kamar, terus menyampaikan ke saya bahwa sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa ada peristiwa penembakan, tembak menembak Dek Richard sama Dek Yosua disebabkan karena pelecehan seksual terhadap saya, dan di situ saya dan marah sama Pak Fede Sambo. Kan akhirnya kan berubah ya, berubah keterangan saudara kan berubah. Iya. Yang pertama seperti apa skenario-nya itu? Mohon maaf. Yang skenario yang saudara sampaikan pertama kali, Iya, waktu sorenya itu Pak Sambo itu menyampaikan ke saya nanti ada anggota dari Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan kronologis. Di situ saya mengetahui cerita yang Pak Sambo buat. kronologis itu. Siap. Nah, pertanyaannya begini. Apakah menangisnya saudara itu merupakan peran saudara agar menyesuaikan dengan kronologis itu? Bukan. Pada saat disuruh menceritakan kronologis itu, saya teringat dengan peristiwa di tanggal 7. Bukan. Kan tadi kan saudara kan menangis itu ketika di Duren 3. Di Duren 3 setelah tembak-tembak saudara menangis. Tahu saudara tidak tahu itu menangis karena apa? Bingung. Tadi saudara demikian. Nah, pertanyaannya adalah apakah menangisnya saudara di Duren 3 itu dalam rangka untuk menyesuaikan skenario? Ini saya tanyakan pada saudara. Tidak, iya. Tidak. Jadi cuma saudara bingung begitu saja. Iya, karena saya bingung sekali. Kalau si saudara Kuat pada saat saudara terdakwa Kuat itu ketemu saudara di Duren 3, saudara perhatikan tidak ada membawa suatu tas atau tas, bukan tas saudara, tasnya si Kuat. Oh, saya tidak perhatikan yang mulia. Saudara tidak perhatikan. Iya. Baik. Kalau Ricky saudara ketemunya sudah ketika mau balik. Ricky kan dari awal Balik dari Saguling saya sudah bertemu sama Ricky. Iya, maksudnya belakangan diminta untuk saudara mengantar. Iya. Mengantar. Pada pulang saudara sudah berganti baju ya? Pulang Berganti dari pakaian. mana? Maksudnya pulang dari mana? Ketika saudara masuk di Duren 3, Iya. masuk di Duren 3, saudara masuk kamar, Iya. kan saudara sudah ganti pakaian. Iya, betul. Ganti pakaian. Iya. Pakaian itu saja yang saudara bawa. Maksudnya baju yang saya pakai Iya, saja. Iya. maksudnya itu. Iya. Kan mau isolasi, kan cuma satu pakaian itu satu pasang pakaian yang dibawa. Kan mau saya isolasi. hanya menunggu, mohon izin yang mulia, saya hanya menunggu hasil PCR saya. Saudara ini mau isolasi atau menunggu PCR? Iya, sambil menunggu hasil isolasi, hasil PCR saya isolasi di 46. Isolasinya berapa lama biasanya? Berapa hari? PCR-nya maksudnya? Kan PCR. PCR. Saudara nunggu hasil PCR. Tunggu hasil PCR dulu. Sambil menunggu hasil PCR saya isolasi di 46. Sambil nunggu PCR, isolasi. Iya, betul. Maksudnya nanti isolasinya seandainya PCR Seandainya itu positif, ya saya di situ. lanjutkan begitu. Betul.
Tadi kan saudara mengatakan bahwa sudah merupakan kebiasaan dari keluarga saudara bahwa ada aturan yang ketat berkaitan dengan ini ya, prosedur ketika dari luar kota. Termasuk saudara tadi mengatakan bahwa di keterangan lain saudara mengatakan bahwa baru 1 kali ke mall di Jogja sehingga Betul. tadi kan begitu. Lalu kenapa Susi kok tidak ikut? Maksudnya? Kadi dari Saguling ke Duren 3. Karena saya tidak perhatikan, saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi. Ya kan artinya gini, kan saudara kan sudah membuat aturan sedemikian rupa di keluarga besar saudara termasuk ADC dan para asisten-asisten. Artinya mereka, saudara berpikir bahwa mereka sudah tahu, kenapa kok malah si Susi itu tidak ikut? Padahal kan dekat dengan saudara itu, Susi. Biasanya yang mengurus itu adalah, kru kami itu adalah ajudan atau ADC yang di situ, bukan Iya. saya yang mulia, mohon maaf. Iya, tapi kan saudara tahu, nanti kan saudara tadi mengatakan bahwa saudara ini ada anak 1,5 tahun. Iya. Nah, ada Susi ini masih di dalam ini. Saya tidak perhatikan yang mulia. Hari itu saya hanya ingin saya isolasi karena saya bergejala. Karena hari itu saya demam dan kepala saya pusing dan badan saya juga ngilu-ngilu. Jadi saudara sendiri aja. Tapi begini saudara ya, saudara kan sudah berjanji, ya, berjanji, ya, tidak, Betul. kan begitu, sesuai dengan kepercayaan yang saudara. Artinya kalau saudara itu memberikan keterangan yang tidak benar, tentu akan membebani saudara selamanya karena sudah janji saudara. Itu maksud saya. Nah, coba ingat-ingat betul. Apakah tidak ada handphone yang saudara berikan kepada terdakwa Kuat, terdakwa Riki maupun Richard? Saya tidak pernah memberikan handphone kepada Ya, ketiganya. memang tadi betul ya, memang seperti itu. Sesuai janji saudara, saudara yakin itu? Yakin. Termasuk tidak tahu mengenai uang 500 1 M, tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Baik, itu keterangan saudara ya. Silakan. Terima kasih pada Bapak Ketua Majelis. Saudara saksi, menghadap ke atas saja. Saudara saksi, tadi saudara saksi menjelaskan bahwa di Magelang itu memerintahkan atau memberitahu Riki untuk mempersiapkan mobil. Betul demikian? Mempersiapkan kendaraan untuk balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Sampai di Saguling, saudara Riki, terdakwa Riki juga yang ibu suruh siapkan kendaraan untuk ke Duren 3. Betul demikian? Betul. Kemudian ibu mengatakan tidak mengetahui di mobil. Apakah ibu naik di mobil itu tidur atau apa, saksi itu tidur apa bagaimana? Mohon maaf yang mulia. Mohon maaf Bapak Jaksa. Saya waktu itu tidak enak badan. Saya tidak perhatikan sama sekali. Dan terus terang. Terus kalau tidak enak badan, matanya tertutup apa bagaimana? Saya tidak perhatikan sekeliling saya. Dan saya tidak pernah mengajak Atau Yosua. jalannya tunduk terus tidak melihat kiri kanan? Saya tidak perhatikan. Dan saya tidak pernah mengajak Yosua. Saya tidak pernah mengajak Kuat. Dan saya tidak pernah mengajak Richard juga. Tapi kemudian ibu tahu kalau orang-orang itu ada? Saksi tahu? Saya tidak tahu. Saya tahu Bareskrim menyetel CCTV. Kan aneh ini. Tidak tahu tapi satu mobil kan jadi lucu. Karena saya jadi. tidak perhatikan. Waktu masuk. Ibu saksi dari Saguling ke Jakarta berapa jam? Saguling ke Jakarta. Dari Magelang ke Saguling? Mohon maaf maksud Bapak dari Saguling dari ke. Magelang Ya. ke Jakarta itu berapa jam? Kurang lebih 7 jam. Jadi selama 7 jam itu tidak tahu? Mohon maaf, kalau dari Magelang ke Jakarta, saya
turun dari atas, langsung saya naik mobil. Waktu itu sudah siap kuat, ada Dek Richard di situ dan Susi itu membantu saya dari atas untuk memapah saya. Berarti dia kan tahu. Mohon maaf kalau yang itu saya tahu. Terus Saya pikir tadi dari Saguling ke 46. tadi kan saya ngomong dari Magelang, Ibu nyuruh, saksi nyuruh Riki siapkan mobil katanya kan. Iya. Pada saat di Saguling, saksi juga ngomong Riki siapkan mobil, kan begitu? Iya. Betul demikian kan? Kalau dari Magelang, saya hanya menyampaikan ke Dek Riki pagi-pagi. Bukan. Saya Itu Ibu sudah menyampaikan. jelasin dari tadi berkali-kali. Yang kita kini tahu ini, saksi tahu kalau tuh coba lihat sana dulu. Sana. Iya itu kuat. Itu kuat yang menghampiri saya. Berarti kan ada kan? Iya, saya Berarti tahu. tahu? Saya tahu setelah sampai. Oh tahu setelah sampai. Karena Oke. kuat menghampiri saya dan kuat yang menyampaikan. Berarti tahu? Tahu pada saat Pada itu. saat masuk di rumah, kan dibukain pintu sama si terdakwa kuat. Saya tidak pernah merhatikan lagi. Joshua lihat? Saya tidak Almarhum. perhatikan di mana Yosua. Oke. Saya kembali ke Saguling. Saksi lihat ke sana aja, nggak usah lihat saya. Pada saat saudara datang Saguling, ya kan, setibanya ini sore tadi ini, tanggal 8 sore. Ingat nggak jam berapa saksi tiba? Kurang lebih sore hari, tapi untuk waktu saya tidak melihat jam. Oke. Tadi sudah dijelaskan lebih dahulu terdakwa Sambo datang, terus saksi menemui di ruangan kerja di lantai 2 ya? Saya menyapa suami saya Di lantai di 2? lantai 2, sedang Oke. bekerja. Pada saat tadi saudara saksi menjelaskan menemui di lantai 2 dan terdakwa Sambo mengatakan nanti ketemu di lantai 3, ya? Betul. Nah, terus saksi makan dulu. Iya, saya Nah, makan. setelah makan terus naik ke lantai 3 kan demikian? Betul. Pada saat saudara saksi bertemu dengan terdakwa Sambo dalam hal ini di ruangan menonton, apa yang disampaikan oleh saksi ke Pak terdakwa Sambo? Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah ceritakan bahwa yang saya sampaikan di lantai 3 adalah kejadian detail di tanggal 7 Juli. Oh, kejadian detail ya. Adakah terdakwa Sambo ketika itu menjelaskan ke saksi, ya sudah panggil Riki. Tidak. Atau dia katakan, siapa yang mengetahui persoalan ini? Ada? Seingat saya tidak. Tidak. Terus bagaimana sampai, kan tadi saudara saksi menjelaskan bahwa mendengar terdakwa Sambo memanggil Riki melalui HT, ya. Bagaimana sampai terdakwa Sambo ketika itu langsung memanggil Riki? Waktu itu Pak Sambo nanya ke saya di lantai 3 itu setelah bercerita. Menanyakan ke saya, kamu kembali ke Jakarta dengan siapa? Saya sampaikan bahwa saya kembalikan dengan Bisusi, dengan Kuat, Richard, dan Dek Yosua dan Dek Riki. Itu tadi ngomongnya tidak tahu, sekarang bisa menjelaskan. Ke terdakwa Sambo dijelaskan saya pulang ke Jakarta dengan ini, dengan Kuat. Kalau dengan pulang ke Jakarta saya tahu. Oh, Tapi waktu saya dari Saguling ke 46, saya tidak tahu, saya tidak perhatikan. oh begitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi yang saya tanyakan ke saksi. Terus bagaimana sampai terdakwa Sambo langsung memanggil, saksi Sambo memanggil terdakwa Riki? Saya tidak tahu, bisa ditanyakan ke Pak Ferdi Sambo saja. Oke. Tadi saudara saksi menjelaskan setelah itu saudara saksi masuk di kamar. Terus kemudian tidak mengetahui keberadaan
Ricky waktu saat ketemu, terdakwa Ricky waktu saat ketemu dengan saksi Sambo. Pada saat, coba lihat, Ibu lihat Richard Eliezer Budihan Lumiu, lihat dulu baik-baik. Pada saat terdakwa ini dipanggil oleh saksi Sambo, apakah Ibu ada di situ? Saksi ada di situ? Tidak ada. Tidak ada? Saya tidak mengetahui keberadaan Richard. Tidak mengetahui keberadaan Richard? Iya, Yakin seperti itu? yakin. Oke, nanti kita lihat cross check pada saat terakhir. Ketika saksi Sambo berada di sofa yang ada di atas di lantai 3 itu, waktu saksi melaporkan, apa di meja itu ada peluru? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pada saat saudara saksi berangkat ke Duren 3 dari Saguling ini, dari 3 di Saguling di rumahnya saksi ke Duren 346. Apa yang disampaikan oleh saksi Sambo ke saksi sebelum berangkat ke Duren 3? Maksudnya pas saya pamit isolasi? Ya, Ya, saya isolasi pamit ke suami saya. Terus suami saya bilang, iya kamu isolasi saja dulu. Terus nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. nanti malam untuk panggil Yosua konfirmasi. Di mana rencananya mau dikonfirmasi? Tahu. Karena saya langsung pamit, saya turun ke lantai 1. Turun ke lantai 1. Terus ketika turun ke lantai 1, siapa yang pertama saksi temui? Di situ ada Dek Daden, terus Dek Daden kalau tidak salah dia bilang siap perintah Ibu, terus saya bilang tolong panggilkan Dek Riki. Terus Dek Riki datang, terus saya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke 4. Ke 46. Waktu saksi turun dari lantai 3 untuk naik ke mobil, saksi bawa apa? Saya bawa 2 tas. 2 tas. Tas isinya apa? Yang satu tas cincin saya yang biasa saya bawa, satunya untuk perlengkapan isolasi. Perlengkapan isolasi. Yang tadi yang saudara saksi jelaskan ke majelis, pakaian itu? Iya. Cuma satu style itu? Saya bawa di tas traveling itu bawa baju satu setel dan handuk kecil. Saya bawa biskuit dan juga air mineral serta obat-obatan. Oke. Agak penasaran tadi. Karena ruangan mobil itu kalau tidak keliru lebarnya itu 1 meter 24 cm lebarnya, panjangnya ke belakang itu cuma 4 meter 10 cm. Di dalam ruangan kecil itu, tadi saudara saksi mengatakan tidak mengetahui korban Yosua. Yang saudara saksi ketahui hanya Ricky. Di belakangnya saudara saksi tidak ketahui Kuat dan Richard Eliezer. Padahal saudara saksi duduknya di tengah. Dan di dalam mobil itu hanya 5 orang. Apakah benar demikian? Saya tidak memperhatikan mereka yang naik. Kalau tidak memperhatikan, tahu kalau dia ada dalam situ? Saya tidak memperhatikan dan saya tidak tahu siapa aja yang di Tidak dalam. tahu. Tapi setelah sampai di Duren 3 tahu? Saya baru tahu ada Kuat yang waktu dia menyampari, tapi yang lain saya tidak perhatikan. Yosua tidak tahu? Saya tidak perhatikan. Ricky? Ricky tahu karena saya minta Richard? tolong Ricky. Perhatikan. Tidak perhatikan. Tadi
saudara saksi mengatakan masuk ke kamar di Duren 346 diantar oleh Kuat. Betul. Sampai di mana Kuat mengantar? Sampai di depan pintu kamar. Sampai depan pintu kamar. Terus sampai di depan pintu kamar, saksi masuk ke kamar. Saya Kuat memberikan tas saya, terus saya masuk ke dalam kamar. Nah, berapa lama kemudian setelah saksi masuk ke kamar, terus saksi mendengar suara tembakan? Kalau tadi majelis mengatakan berapa lama kemudian, apakah bagian dari skenario itu? Kalau saya sekarang tanyakan, berapa lama kemudian setelah saksi masuk di kamar, terus saudara saksi mendengar tembakan? Berapa lama waktu kemudian? Saya tidak bisa memastikan berapa, tapi setelah Apakah sebentar? tapi setelah saya Cepat? masuk, saya tidak bisa memastikan berapa lamanya, tapi setelah saya masuk ke kamar, saya mengganti pakaian, terus saya istirahat. Langsung terjadi? Saya istirahat. Saya Istirahat berapa lama? Sempat tertidur? belum tertidur, masih masih ngantuk-ngantuk gitu. Tiba-tiba ada kayak suara ribut-ribut seperti orang bercakap nggak lama. Ada ribut-ribut? Suara Iya. siapa yang saudara saksi dengar yang ribut-ribut Saya itu? tidak tahu, hanya seperti ada suara-suara gitu, terus langsung ada letusan. Suara apa yang ibu saksi dengar? Seperti ada suara orang aja. Kan suara orang kan, apa dia teriak, apa Enggak, seperti orang ngobrol. bicara tapi agak keras. Tapi saya tidak jelas apa yang diomongin. Saudara tidak kenal suara itu, saksi? Saya tidak mengenal suara tersebut. Saudara tidak kenali, saksi tidak kenali saudara apa suara suami saksi? Saya tidak tahu kalau itu ada suami saya di situ. Tidak tahu. Apakah keberadaan Silakan. Apakah keberadaan saksi di Duren 346 itu adalah bagian dari skenario yang dibuat oleh suami saksi? Tidak. Tidak. Saya ke situ karena saya ingin isolasi. Karena Bukan saya karena mempunyai, bagian dari skenario itu? Bukan. Saya ingin isolasi karena saya mengalami demam dan juga Nanti kita badan saya tidak enak. bacakan Dan hasil keterangan BAP yang skenario yang dibuat ya, biar cocok. Tanggal 10 seperti yang dikemukakan tadi oleh majelis hakim, katanya memanggil saudara terdakwa Kuat, terdakwa Ricky, terdakwa Richard di ruangan kerja. Dan pada saat rekonstruksi, saksi mengiyakan ada di situ. Betul demikian? waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan Pak Ferdi Sambo di ruang kerja lantai 2. Ya. Terus tidak lama mereka datang bertiga. Mereka datang bertiga itu siapa? Kuat, Ricky dan Richard. Setelah duduk, Di mana? di ruang kerja lantai Di ruang 2. kerja lantai 2. Terus saya pamit ke atas karena saya kurang enak badan. Pamit. Iya. Pamitnya saudara saksi itu ketika selesai saksi Sambo menyerahkan handphone dengan uang atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ada penyerahan uang. Pada saat rekonstruksi saudara mengiyakan, sekarang tidak. Waktu rekon tidak mengiyakan. Saya tidak tahu ada. Terus apa yang saudara saksi ucapkan? Saya hanya bilang saya ada di situ. Saya hanya sebentar terus saya naik. Apa yang saudara saksi ucapkan ketika itu? Saya tidak mengucapkan apa-apa. Terus saya sama suami Tidakkah saya. saudara mengatakan kepada terdakwa Kuat, terdakwa Rika Eliezer dan terdakwa Ricky, terima kasih ya dek? Tidak. Pada saat rekonstruksi saksi mengatakan itu loh. Tidak. Waktu rekon juga saya menyampaikan bahwa saya ada di situ sebentar terus saya naik ke atas karena tidak. Tapi saksi lihat terdakwa 3 itu bertemu dengan terdakwa saksi Sambo ya? Saat itu? Waktu itu saya sedang bercakap-cakap sama suami saya, mereka datang bertiga, mereka duduk, terus saya nggak lama saya naik ke atas. Setelah peristiwa itu terjadi, duduk di ruangan kerja,
Ada saksi Sambo, ada terdakwa ada terdakwa Richard Eliezer Pudian Lumiu, ada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Sambo. Apakah bertemu saksi Sambo menyampaikan sesuatu pada saksi istrinya? Maksudnya? Ketika selesai bertemu, tadi saksi ngomongin Saya setelah cuma keluar. sebentar, Bapak. Iya, keluar kan? Betul. Saya cuma sebentar ketemu sama Pak Ferdi Sambo. Terus mereka datang bertiga, terus saya naik ke istirahat. Naik istirahat. Selanjutnya bertemu lagi. Ini saksi Sambo yang saya sama saksi, suaminya saksi. Apakah setelah mereka bertemu, Sambo menceritakan ke saksi terkait dengan apa yang dibicarakan di ruangan itu? Tidak, Tidak. Sampai hari ini tidak menjelaskan. tidak. Terus kapan saudara saksi Sambo menjelaskan bahwa dia sudah melaporkan peristiwa ini di Kapolri? Tanggal 9 itu saya sudah sampaikan. Oh, tanggal 1 sudah dijelaskan. Mungkin ditambahkan sama. Kita batasi 3 penanya ya. Silakan manfaatkan. Siapa yang mulia? Saudara saksi, kapan dan siapa yang pesan PCR? Untuk PCR yang memesan biasanya ajudan. Pada 8 itu, siapa yang melakukan pemesanan? Saya tidak tahu. Tidakkah pada saat di perjalanan dari Magelang itu ada yang menyampaikan kepada saudara saksi mau PCR-nya di mana? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Oke. Pada saat itu apakah Eliezer sempat ngomong sama saksi, Ibu PCR-nya mau di Saguling atau di mana? Bangka. Selama perjalanan saya tidak bercakap-cakap dengan siapapun. Oke. Biasanya PCR itu dilakukan di mana? Tergantung di mana saya akan berhenti. Isomannya di mana? Tergantung. Tergantung. Maksudnya gimana? Kalau dulu, karena saya belum tinggal di Saguling, saya datang, saya PCR dan isolasi di Bangka. Karena kamar saya itu di depan dan terpisah dari kamar anak-anak saya. Setelah saya lebih senang di 46, baik untuk isolasi maupun transit dari manapun saya pergi, karena hanya 1-2 menit dari. Ada perbedaan lokasi isoman dari ADC dan ART dengan keluarga saudara? Kalau ADC mereka yang atur sendiri. Ada perbedaan? Saya tidak tahu, mereka yang atur. Apakah saudara isoman bareng dengan ADC? Tidak pernah terjadi COVID bareng. Tidak pernah terjadi COVID bareng. Yang Anda tahu, isoman ADC di mana? Ada 2 lokasi, di Di mana? 46 sama 54. 46 itu yang Duren 3 itu ya? Duren 3 46 dan Duren 3 Tiga. Utara 54. 54 itu Betul. Anda pernah isoman di posko? Tidak, itu untuk ajudan. Oke. Terakhir yang isoman di Duren 3 46 itu siapa? Mungkin yang terkena COVID yang kemarin terakhir ya. Anda pernah kena COVID sebelum yang kemarin? Hanya di rutan kemarin saya Yang di kena rutan. Kalau Ferdi Sambo pernah kena COVID? COVID. Pernah 2 kali. 2 kali. Di mana isomannya? Yang pertama di 46, yang kedua Kedua? di Bangka. Kenapa Bangka? Karena lebih dekat dengan Mabes Polri. Karena sambil isoman, suami masih tetap bekerja untuk menyelesaikan berkas. Kalau keluarga sendiri ada yang pernah kena COVID? Anak-anak? Ini baru-baru kemarin barengan anak tua. Isomannya di mana? Karena sudah tinggal tua
saya di Bangka, jadi tetap di Bangka karena tidak ada yang jaga lagi anak saya. Karena saya sudah di rutan, Pak Sambo Di juga Bangka rutan. berarti ya, untuk Iya. keluarga ada yang di Bangka juga ya, nggak pernah 3 untuk anak-anak. Karena di Bangka itu adalah rumah orang tua saya. Sekarang dititipkan di orang tua saya di. Jadi mau tidak mau harus bersama orang tua saya karena saya ada di rutan Salemba dan suami saya di Karena rutan Maku. COVID-nya itu sebelum ini atau pada Belum, enggak pas kasus ini. sebelum? Sebelum Tricia sama mereka enggak pernah kena. Nggak pernah ya? Oke. Saudara saksi di Saguling, saudara sudah datang dari Magelang. Itu kan naik lantai 3. Setelah makan tadi lantai 2, naik lantai 3, ngobrol dengan Ferdi Sambo di situ. Tadi saudara mengatakan bahwa Ferdi Sambo menanyakan siapa yang ikut dari Magelang ke Jakarta. Benar demikian? Saudara menjelaskan bahwa Kuat ikut, Ricky ikut. Saya sampaikan bahwa saya bersama Kuat, Bisusi, dan Dek Richard. Ferdi sadar benar bahwa 2 orang ini ikut. Maksudnya? Anda menyampaikannya dengan artikulasi yang jelaskah sambil menangis? Atau paham tidak bahwa sebenarnya Kuat dengan ikut dari Magelang ke Jakarta? Waktu itu di lantai 3, Pak Sambo menanyakan bahwa kamu kembali ke Jakarta dengan siapa? Terus saya sampaikan. bahwa Jelas ngomongnya bahwa 2 orang ini ikut ya. Maksudnya 2 orang Saudara jelas menyatakan kepada Ferdi Sambo bahwa terdakwa Kuat dengan terdakwa Ricky ikut dari Magelang. Demikian? Iya, karena kan Iya. Kuat menyopiri saya. Iya. Oke. Lalu Anda tahu nggak kenapa Ferdi Sambo dengan kerasnya bilang dia nggak pernah tahu tuh 2 orang ini ikut ke Jakarta? Baru minggu lalu ngomong, saya nggak pernah dikasih tahu sama Ibu Putri siapa yang datang. Saya tidak tahu siapa yang datang dari Magelang ke Jakarta. Nah nih, percakapannya benar ada tidak? Ada. Ada. Suami saya menanyakan, kamu kembali ke Jakarta dengan siapa saja? Artinya ini pasti ada yang berbohong dong. Bilang tidak tahu Kuat dan Ricky datang. Satu bilang menjelaskan dengan sangat lugas mereka datang. Ini seperti apa jadinya? Seingat saya begitu. Ya, itu yang ingat Anda ya, baik. Tadi Anda bilang itu sudah ketentuan keluarga. Kalau dari luar kota itu pasti PCR dan isoman. Lalu pada saat itu Anda tahu nggak 2 orang ini nggak PCR? Saya tidak tahu, karena pas PCR, habis saya cuma melihat Susi, terus saya naik ke atas. Yang saudara tahu mereka itu akan menetap di Jakarta atau akan kembali lagi? Tidak tahu, karena saat Tidak itu tahu. saya tidak enak badan, jadi saya tidak mereka. Baik. Jadi kita kembali lagi ke lantai 3 itu. Pada saat saudara sedang dengan saudara Ferdi Sambo, sebenarnya lokasi lantai 3 itu enggak untuk para ajudan datang lagi? Tidak, itu adalah private. Private. Pernahkah ada ajudan yang masuk tanpa izin ke situ? Tidak. Tidak.